Remiremont, sebuah kota kecil di pegunungan Vosges, timur laut Prancis. Populasi 21.000 jiwa. Jauh dari gemerlap Paris, jauh dari sorotan dunia. Tapi dari kota kecil inilah, seorang pemuda bertinggi 1,92 meter memulai perjalanan yang akan membawanya melintasi 4 negara, 2 benua, dan akhirnya mendarat di tempat yang paling tidak terduga, Bandung, Indonesia. Namanya Andrew Patrick Young, dan musim ini di Persib Bandung, dia mencetak 12 gol. 7 di Liga dan 5 di F Champions League tuh. Dia menghancurkan pertahanan lawan dengan kepalanya, kakinya, dan kehadirannya yang menakutkan di kotak penalti. Tapi perjalanannya ke sini jauh dari mulus. Ini adalah kisah tentang seorang striker Prancis yang menemukan rumahnya di Bandung. Ini adalah kisah Andrew Young. Karya di kasta ketiga Prancis, Young adalah raja. Postur tubuhnya yang menjulang 1,92 meter memberikan tekanan yang tak tertahankan bagi bek-bek lawan yang sering kali kalah tinggi dan kalah kuat. 79% duel udara dimenangkan. Setiap umpan silang adalah ancaman. Setiap bola mati adalah bahaya. Young bukan sekadar penyerang. Dia adalah senjata biologis di dalam kotak penalti. Tapi ketika pintu Ligue 2 terbuka, Young menemukan tembok. Di Asnensi musim 2021-2022, hanya 5 gol dari 36 laga. Givenchy Fansly 3 gol dalam 25 laga. Apa yang terjadi? Itulah pelajaran terpenting dalam sepak bola, konteks menentukan segalanya. Xavi Ostenji di Belgia, di mana ia gagal menembus tim utama dan lebih banyak menjadi pemain pinjaman. Dan Ovi Krit di Yunani, di mana ia tampil 28 kali di Super League 1 dan mencetak 3 gol. Di Yunani, Young menunjukkan sisi lain dari permainannya. Meskipun golnya minim, ia sering menjadi opsi utama pelatih untuk masuk dari bangku cadangan dan memecah kebuntuan. Ini bukan kegagalan, ini adalah pencarian identitas. Young sedang mencari ekosistem yang tepat, di mana postur tubuhnya, kecerdasan posisinya, dan kelaparan golnya bisa bersinergi dengan sempurna. Dan ekosistem itu ternyata berada 14.000 km dari Prancis, di kota Bandung, Indonesia. Agustus 2025, Andrew Young resmi mendarat di Bandung dengan nilai transfer yang sangat murah, 100.000 euro, kurang dari 2 miliar rupiah. Untuk pemain yang pernah mencetak 21 gol semusim di Prancis, ini adalah pencurian. Dan dari momen pertama ia menginjakan kaki di GBLA, Young tahu dia berada di tempat yang tepat. Di Indonesia, keunggulan fisiknya kembali menjadi senjata utama. Bek-bek domestik rata-rata bertinggi 1,75 meter hingga 1,80 meter. Young 1,92 meter, 12 cm lebih tinggi. Setiap umpan silang yang masuk ke kotak penalti menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Bojan Hodek langsung melihat potensi. Bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi sebagai senjata taktis yang bisa mengubah struktur pertandingan. Dan ia memberikan Young sebuah peran yang belum pernah ia mainkan dengan sempurna di Eropa Full Striker, dan angka tidak berbohong. 7 gol dan 2 assist dalam 15 pertandingan Liga. 1 gol setiap 105,7 menit bermain. Itu adalah efisiensi tertinggi kedua di skuad Persib setelah William Barush. Tapi yang lebih mengesankan adalah cara dia mencetak gol. Young bukan pemain yang harus bermain 90 menit untuk memberikan dampak. Beberapa gol terpentingnya lahir saat ia masuk dari bangku cadangan di babak kedua. Saat pertahanan lawan sudah kelelahan, saat kaki-kaki bek sudah berat, saat konsentrasi mulai menurun, disitulah Young muncul seperti predator. Impact player dalam definisi paling murni. Tapi jika ada satu statistik yang mendefinisikan musim Andrew Young, ini dia. 5 gol dalam 8 pertandingan F Champions League tuh, 0,625 gol per pertandingan. Lebih tinggi dari rata golnya di Liga Domestik. Dan gol paling penting, 18 Februari 2026, babak 16 besar. Leg kedua melawan Rakaburi FC dari Thailand. Persib tertinggal agregat 0-3 dari leg pertama, misi yang hampir mustahil. Tapi Andrew Young tidak peduli dengan angka. Dia tidak peduli dengan kemustahilan. Menit ke-39, bola masuk ke kotak penalti. Young
Yung sudah berada di posisi sempurna. Gio, 1-0 Persib. Gibela meledak, 40.000 bobotoh berteriak seolah gempa bumi mengguncang Bandung. Meskipun pada akhirnya Persib tersingkir karena beban agregat yang terlalu berat. Gol itu membuktikan satu hal, di saat paling sulit, di tekanan paling besar, Andrew Yung selalu hadir. Tapi mengapa Andrew Yung bisa begitu efektif di Persib padahal kesulitan di Ligue 2? Jawabannya ada pada peran yang diberikan Bojan Hodekstra Volatil. Volatil striker bukan sekadar target man yang menunggu bola di kotak penalti. Ini adalah peran yang melibatkan serangkaian pergerakan taktis dirancang untuk merusak struktur pertahanan lawan melalui kekacauan yang terstruktur. Begini cara kerjanya. Yung memulai posisi sebagai nomor 9 klasik. Tapi dalam hitungan detik, dia drop ke area nomor 10 untuk menjemput bola. Ini memaksa bek tengah lawan mengambil keputusan sulit. Opsi 1, ikuti Yung keluar zona pertahanan dan tinggalkan lubang besar di belakang yang siap dieksploitasi William Barush atau Berguinho. Opsi 2, biarkan Yung bebas dan dia akan berbalik, melihat lapangan dan mengirim through ball mematikan. Inilah mengapa statistik gol saja tidak pernah cukup untuk menilai Yung. 79% duel udara dimenangkan. Hold up play yang membuat bek frustrasi. Dan yang paling penting, decoy runs. Pergerakan tanpa bola yang menarik perhatian dua pemain bertahan, membuka ruang bagi rekan setimnya. Ini adalah kontribusi yang tidak tercatat di papan skor, tapi sangat krusial bagi konsistensi kemenangan Persib. 12 gol di semua kompetisi dalam satu musim. Angka ini mendekati era keemasan Yung di National 1 Perancis. Meskipun ia bermain di liga yang lebih kompetitif dan di kancah kontinental yang lebih menuntut. Dan dari perspektif ekonomi, Persib membayar 100.000 euro untuk mendatangkan Yung, kurang dari 2 miliar rupiah. Untuk pemain yang mencetak 12 gol, membawa tim lolos grup Shell 2, dan menjadi match winner di babak 16 besar, ini adalah investasi terbaik yang pernah dilakukan Persib di era modern. Tapi yang membuat 12 gol ini bukan kebetulan adalah sinergi dengan rekan setimnya. Yung dan William Barush menciptakan dilema mustahil bagi setiap pertahanan lawan. Jaga Yung dengan bek tinggi, Barush akan menghancurkan dengan kecepatan. Jaga Barush dengan bek cepat, Yung akan mendominasi di udara. Ditambah umpan-umpan surgical dari Tomha dan kreativitas Berguinho di sayap. Ini adalah formula mematikan. Dari Rimirmon, kota kecil di pegunungan Vosges, melewati Rim, Concarneau ke Villeruang, berjuang di Jenang Sivelens, Châtellerault, mencoba peruntungan di Ostende dan Crete, dan akhirnya menemukan rumah di Bandung. Perjalanan Andrew Yung adalah bukti bahwa dalam sepak bola, konteks menentukan segalanya. Pemain yang sama, dengan atribut yang sama, bisa menjadi biasa di satu liga dan luar biasa di liga lain. Di Indonesia, keunggulan itu menjadi senjata nuklir. 12 gol, 5 diantaranya di kancah Asia. Gol penentu di babak 16 besar. 1 gol setiap 105 menit bermain. Dan Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen. Andrew Patrick Yung bukan lagi pemain Prancis yang mencari identitas. Dia adalah pahlawan Bandung dan kisahnya di GBLA baru saja dimulai. Menurut kalian, bisa nggak Andrew Yung melampaui rekor 21 golnya di Prancis? Dan siapa yang lebih penting untuk Persib, Yung atau William Barush? Atau dua-duanya harus main bareng? Tulis di komentar. Subscribe untuk profil pemain dan analisis taktik berikutnya.